Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandini Putri dengan NIM 2270231033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS Machine Learning, yaitu perbandingan algoritma regressi linear, random forest regressor, dan gradient boosting regressor dalam memprediksi nilai ujian mahasiswa berdasarkan faktor akademik, psikologis, dan gaya hidup. Yang pertama di sini ada business understanding. Business understanding, masalah utama yang ingin diselesaikan dari data ini adalah bagaimana memanfaatkan informasi multivariat yang mencakup aspek akademik, psikologis, latar belakang keluarga, serta kebiasaan harian mahasiswa untuk memprediksi nilai ujian akhir mereka. Prediksi ini bukan hanya ditunjukkan untuk mengetahui performa akademik semata, tetapi juga memahami faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi hasil tersebut. Dengan pendekatan ini, model prediksi dapat membantu universitas atau pihak pendidikan lainnya dalam mengenali mahasiswa yang berpotensi mengalami kesulitan belajar. Meskipun belum terlihat secara kasat mata dari nilai sebelumnya, selain itu, data ini dapat mengungkapkan tren umum terkait bagaimana gaya hidup dan kondisi psikologis berperan penting dalam menunjang atau menghambat prestasi akademik mahasiswa, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih personal dan berbasis bukti. Target prediksi dalam proyek ini adalah exam score, yakni nilai ujian akhir mahasiswa dalam format numerik. Nilai ini menjadi representasi langsung dari performa akademik mahasiswa dan dapat digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur efektivitas proses pembelajaran. Dalam konteks dunia nyata, kemampuan untuk memprediksi nilai ujian mahasiswa berdasarkan faktor-faktor yang tersedia dapat memberikan manfaat signifikan bagi institusi pendidikan tinggi. Misalnya, universitas dapat menggunakan prediksi ini untuk menyusun program bimbingan yang dipersonalisasi, memberikan layanan konseling kepada mahasiswa yang menunjukkan potensi penurunan prestasi, atau bahkan mengevaluasi kembali pendekatan pembelajaran yang selama ini digunakan. Selain itu, model prediktif ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam sistem peringatan dini akademik, sehingga mahasiswa yang rentan terhadap kegagalan dapat ditangani lebih awal, meningkatkan peluang kelulusan dan mengurangi angka dropout secara keseluruhan. Berikutnya di sini ada data understanding. Pada penelitian ini, data yang digunakan sebanyak 72.677 observasi atau baris dengan berbagai variabel yang mempresentasikan karakteristik mahasiswa dan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap skor ujian akhir. Tujuan dari tahap ini adalah memahami struktur distribusi dan hubungan antar fitur yang tersedia dalam dataset. Dari hasil eksplorasi awal, diketahui bahwa data memiliki berbagai jenis atribut, baik numerik maupun kategorikal. Fokus utama diberikan kepada atribut numerik karena kemampuannya dalam memberikan informasi kuantitatif yang bisa dianalisis secara statistik dan korelasional terhadap variabel target. Beberapa atribut penting yang diamati antara lain study hours per day, social media hours, Netflix hours, sleep hours, attendance percentage, exercise frequency, mental health rating, rating stress, exam anxiety score, motivation level time, management score, hingga exam score sebagai variabel target. Berikutnya, di sini ada visualisasi distribusi data numerik histogram. Distribusi pada fitur numerik menunjukkan variasi yang cukup luas, misalnya variabel study hours per day, tampak mengikuti distribusi mendekati normal, di mana mayoritas mahasiswa belajar sekitar 4 hingga 6 jam per hari, sedangkan screen time, yang merupakan gabungan dari sosial media, Netflix, dan aktivitas layar lainnya menunjukkan pola distribusi serupa, namun dengan nilai maksimum yang cukup ekstrim hingga 21 jam. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sebagian kecil mahasiswa dengan screen time yang sangat tinggi, yang mungkin berdampak pada konsentrasi belajar performa akademik. Korelasi antar fitur numerik menunjukkan beberapa temuan penting, misalnya terdapat korelasi positif antara study hours per day dengan exam score 0,24 yang mengindikasikan
bahwa semakin banyak waktu belajar, cenderung semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Sebaliknya, terdapat korelasi negatif antara exam NCT score dengan exam score, yaitu 0,23, yang berarti kecemasan menghadapi ujian cenderung menurunkan performa akademik. Yang berikutnya ada matriks korelasi dan heat map. Selain itu, fitur seperti motivation level juga menunjukkan hubungan yang positif terhadap exam score dengan nilai-nilai korelasi sebesar 0,25. Ini menguatkan asumsi bahwa motivasi belajar memainkan peran penting dalam meningkatkan capaian akademik mahasiswa. Di sisi lain, fitur-fitur seperti mental health rating, dan stress level memiliki korelasi yang lebih lemah terhadap exam score, namun tetap relevan untuk dianalisis dalam model prediktif. Diketahui pula bahwa distribusi nilai exam score cenderung miring ke kanan, di mana sebagian besar mahasiswa memiliki nilai tinggi, bahkan banyak yang mendekati 100. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa dalam dataset ini memiliki performa akademik yang baik, namun juga menuntut perhatian dalam hal evaluasi model agar tidak hanya berfokus pada mayoritas nilai tinggi saja. Sini ada exam score yang menjelaskan status pekerjaan paruh waktu, hubungan jam belajar dan nilai ujian, data preparation. Dalam tahap data preparation, penelitian ini melakukan serangkaian proses untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam model prediksi benar-benar bersih, relevan, dan siap diolah oleh algoritma pembelajaran mesin. Langkah pertama yang dilakukan adalah menangani nilai-nilai yang hilang atau tidak tersedia pada dataset. Nilai hilang ini pada fitur numerik diselesaikan dengan metode imputasi menggunakan nilai rata-rata, sementara nilai hilang pada fitur kategorikal diselesaikan dengan pengisian berdasarkan nilai yang paling sering muncul. Proses ini penting untuk menjaga integritas data dan menghindari kehilangan informasi yang dapat terjadi jika dilakukan penghapusan baris secara keseluruhan setelah proses ini selesai. Dataset menjadi lebih stabil dan tidak mengandung anomali yang dapat memengaruhi performa model regresi. Setelah data dibersihkan, penelitian ini melanjutkan dengan tahap encoding terhadap fitur-fitur kategorikal, karena beberapa fitur seperti gender, major, part-time, job access, dan parental support level masih dalam bentuk string. Dilakukan transformasi menggunakan teknik one-hot encoding. Metode ini menghasilkan representasi numerik biner dan kategori-kategori yang ada di mana setiap kategori diubah menjadi fitur baru dengan nilai 1 jika kategori tersebut ada dan 0 jika tidak ada. Hal ini bertujuan agar algoritma pembelajaran mesin dapat memahami dan memproses informasi dari fitur kategorikal dengan baik. Selain itu, hasil encoding yang masih berupa tipe boolean diubah menjadi integer 0 dan 1 untuk menyelaraskan seluruh fitur dalam satu tipe data numerik. Dengan ini, seluruh fitur dalam dataset telah memiliki representasi numerik yang sesuai untuk digunakan dalam proses pelatihan model. Yang selanjutnya ada modeling. Dalam tahap modeling, penelitian ini digunakan 3 model regresi yang berbeda untuk memprediksi nilai variabel target, yaitu linear regression, random forest regressor, dan XGBoost regressor. Linear regressor ini dipilih sebagai model dasar karena kesederhanaannya dan mampu dalam memodelkan hubungan linear antara fitur dengan target. Yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap evaluasi model, dilakukan analisis terhadap performa 3 algoritma tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan 3 metrik utama, yaitu mean absolute error, root mean squared error, dan R-squared, untuk mengukur seberapa akurat masing-masing model dalam memprediksi target.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa FGBoot memiliki performa terbaik di antara ketiganya dengan nilai MAE sebesar 4843322 dan RMSE sebesar 6338362 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model ini lebih kecil dibanding dua model lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.